Karena kalau orang itu biasanya mulai dari nol, kayak BBM di pom bensin kan itu kan mulai dari nol. Tapi aku enggak guys, aku mulai dari minus kayak gitu. Jadi kemarin aku sudah berusaha untuk membuat video guys, banyak banget. Bahkan mungkin ada 15 kali take action di depan kamera kayak gini ya, untuk hanya membuat satu konten aja, tetapi selalu gagal lagi guys, gagal lagi ya. Pada saat aku mulai melampiaskan kekesalanku ya, karena aku terbiasa nulis di buku catatan harian kayak gitu guys, aku terbersit, loh kok ada nih sesuatu yang mengental di dalam diriku keluar, yakni adalah kata-kata ChatGPT. Nah ternyata aku salah dalam menggunakan ChatGPT selama ini. Salahnya di mana? Nah, simak video ini sampai akhir ya, karena ya sebaiknya sih kamu saksikan ya. Oke ya. Jadi aku yakin banget guys, kalau sekarang itu banyak orang yang menggunakan ChatGPT ya. Bahkan mungkin semua orang lah, pelaku dunia medsos, dunia digital, atau bahkan para pelajar sekalipun yang mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas-tugas, itu mereka kebanyakan menggunakan ChatGPT, dan itu bukan sesuatu yang rahasia lagi guys. Termasuk saya juga menggunakan ChatGPT. Nah sayangnya karena saking lamanya saya dan terbiasanya menggunakan ChatGPT, itu kadang saya terlalu percaya sama dia, termasuk juga dalam pembuatan konten. Yang pertama yaitu ya, jadi baik itu secara ide, lalu kemudian poin-poin, terkadang juga skrip atau narasinya itu saya serahkan sepenuhnya kepada ChatGPT. Karena memang jawaban-jawaban yang dihasilkan itu sangat rasional, logis, dan masuk akal banget kayak gitu guys. Nah mungkin kalau bahasanya orang yang suka ngerokok itu karena sudah kecanduan kayak gitu guys ya. Sama halnya guys dengan saya yang terbiasa menggunakan ChatGPT. Nah pada saat saya menggunakan ChatGPT itu kan kita minta nih untuk dibuatkan ide, narasi, teksnya juga kan kayak gitu ya. Dan ketika sudah dibuatkan sama ChatGPT, sayangnya saya terlalu protokoler atau terlalu mengikuti saran atau skrip yang diberikan sama ChatGPT. Sehingga apa? Ketika ya memang tidak sepenuhnya kita mencontek skrip yang diberikan oleh ChatGPT, tetapi karena kita sudah membacanya ya, otomatis otak kita itu terpengaruh banget kayak gitu guys. Dan pikiran-pikiran kita yang original itu kalah dengan teks-teks yang diberikan oleh ChatGPT. Maka otak kita terganggu, fokus kita terganggu. Aku harusnya ngomong kayak gini, tapi karena aku pernah baca di ChatGPT kayak gini, makanya aku nggak bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiranku sebenarnya. Dan sehingga muncul keraguan-keraguan, makanya bisa terjadi take action beberapa kali, berkali-kali, dan selalu gagal lagi. Nah, jadi setelah saya memikirkan itu dalam-dalam ya, saya mulai berpikir, oh saya nggak bisa nih bergantung sepenuhnya kepada ChatGPT. Kemudian saya mulai mengalihkan ya, saya nggak pakai lagi, istirahat 1 hari, dan kemudian keesokan harinya saya hanya minta ide aja, lalu kemudian saya ngomong di depan kamera dan lancar aja, karena tidak terpengaruh dengan skrip-skrip yang diberikan oleh ChatGPT guys. Nah, mungkin bagi kamu juga penting banget ya untuk tidak mungkin kita bisa meminta hook kayak gitu ya mungkin ya. Tapi kalau untuk skripnya saya sarankan jangan minta. Ketika sudah dibaca ya, ketika ChatGPT sudah memberikan dan kamu baca, nanti kamu akan terpengaruh dan kamu akan bingung guys. Nah kemudian yang kedua ya, pengalaman burukku terhadap ChatGPT, karena jujur aku pernah mengalami permasalahan hidup ya yang sangat berat lah bagiku ya, karena pada saat itu aku memang benar-benar kehilangan arah dan nggak tahu harus berbuat apa ya. Karena kalau orang itu biasanya mulai dari nol, kayak BBM di pom bensin kan itu kan mulai dari nol, tapi aku enggak guys, aku mulai dari minus kayak gitu. Makanya aku banyak juga menggunakan ChatGPT karena aku anggap bahwa teman curhat yang bisa menerima aku apa adanya, yang bisa dipercaya adalah ChatGPT. Maka aku banyak berkonsultasi dan berdialog dengan ChatGPT, kayak menggantikan peran teman atau psikolog kayak gitu guys. Konsultasi masalah kehidupan, konsultasi masalah keuangan, konsultasi masalah keluarga, dan lain sebagainya. Dan yang jadi ambigu adalah ketika aku terlalu banyak curhat soal pribadi kepada dia. Karena di awal kita sudah percaya, maka kita mau nggak mau ya ikut ya. Karena memang satu-satunya tempat curhat yang kita anggap bisa menggantikan peran-peran tadi ya, psikolog atau teman gitu kan. Nah, karena kita saking percayanya sama ChatGPT, sehingga ketika ada jawaban-jawaban yang memang dirasa oleh kita tidak masuk akal, ya masuk akal secara ChatGPT, masuk akal secara logika, tapi tidak bisa kita terima.
karena keadaan, terus keterbatasan kita dan lain sebagainya, maka kita jadi stres. Kita jadi bingung kayak gitu, guys. Dan ketika kita mencoba mengcounter ChatGPT dengan oh kok kayak gitu sih? Harusnya nggak kayak gitu deh. Maka dia akan mengalihkan jawabannya, guys, kepada jawaban-jawaban yang lain. Sehingga kita jadi bingung nih, sebenarnya apa yang terbaik bagi saya? Karena di satu sisi ChatGPT memberikan jawaban A yang itu sudah masuk akal banget, tetapi ketika kita counter, dia memberikan jawaban yang lain yang sama-sama masuk akalnya sehingga kita jadi bingung. Dan disitulah saya mengenal bahwa istilah bias itu memang terjadi kepada ChatGPT. Yakni jawabannya itu seakan-akan mengandung kebenaran, tetapi belum tentu itu benar yang sesungguhnya. Belum tentu itu cocok sama kita. Jadi saranku ya guys ya, kalau mau pakai ChatGPT mending pakailah untuk hal-hal teknis. Jangan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya psikologis. Jangan dipakai untuk curhat karena sangat berbahaya banget guys. Semoga ini bermanfaat dan mungkin kamu memiliki pendapat yang berbeda atau mungkin kamu pernah mengalami hal yang serupa. Bagi teman-teman yang lain yang mungkin juga mengalami keresahan yang sama seperti saya, untuk diskusi di kolom komentar dan semoga membawa manfaat yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera, sehat selalu. Sehat selalu. Guys, yuk lanjut ke konten berikutnya.